Sebuah kotak terdiri dari 4 lingkaran yang ukurannya sama, warnanya sama, bentuknya sama. Sehingga bisa dikatakan kalau kita diminta memperhatikan komposisi susunannya, komposisinya sama. Nah, sekarang ini perhatikan komposisi atau susunannya. Di sini ada tiga bentuk gitu ya. Apakah ketiganya mempunyai bentuk yang sama, warna yang sama? Ya, ternyata juga sama, sehingga bisa dikatakan komposisinya sama. Sekarang perhatikan gambar yang ketiga. Di sini ada 3 gambar, coba perhatikan komposisi susunannya. Ternyata komposisinya atau susunannya juga sama. Nah, bisa disimpulkan dengan 3 gambar tadi ya yang kita lihat dari nama A, B, C, ketiganya mempunyai komposisi penyusun yang sama, bentuknya sama. Jadi di masing-masing kotak ya, di masing-masing kotak yang A, ada 4 lingkaran berwarna merah muda, bentuknya sama semua. Yang B ada 3 bentuk yang sama semua. Yang C juga ada 3 bentuk yang sama semua. Sehingga bisa dikatakan komposisi penyusunnya sama. Nah, perhatikan sekarang kalau yang ini. Apakah komposisi susunannya sama? Ternyata komposisi penyusunannya tidak sama. Kenapa? Coba perhatikan di sini. Ada yang bentuknya lingkaran ungu, ada yang bentuknya lingkaran warna merah dengan 2 lingkaran biru di sini. Berarti semuanya tidak sama. Semuanya tidak seragam. Ada 2 bentuk yang berbeda, sehingga dikatakan komposisi penyusunnya tidak sama. Nah, bagaimana dengan yang ini? Oh iya, ini ternyata ada 2 bentuk yang berbeda ya, sehingga bisa disimpulkan di gambar ini komposisi penyusunnya tidak sama. Nah, sekarang begini, coba perhatikan. Ada gambar A, ada gambar B, ada juga gambar C. Coba klasifikasikan materi berikut dan perhatikan komposisinya. Jadi kamu diminta untuk mengelompokkan 3 gambar ini. Kira-kira 3 gambar ini bisa dikelompokkan menjadi apa ya? Yuk, coba dipikir. Nah, ternyata kalau kamu perhatikan, A dan B tersusun dari komposisi yang sama. Sedangkan gambar yang C tersusun dari komposisi yang berbeda. Dari penjelasan ini, kamu sudah tahu ya, karena topik kita adalah tentang klasifikasi materi berdasarkan komposisi penyusunnya. Dan kamu sudah lihat, sehingga bisa membedakan mana nih komposisi yang sama dan mana nih komposisi yang berbeda penyusunnya. Jadi, berdasarkan komposisi penyusun, zat atau materi diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang memiliki susunan partikel yang sama dan memiliki komposisi yang tetap. Perhatikan gambar berikut. Jadi susunan partikelnya sama ya, kedua gambar ini susunan partikelnya sama. Kemudian campuran. Campuran itu apa? Adalah materi yang memiliki susunan partikel yang tidak sama dan memiliki komposisi yang berubah-ubah. Coba perhatikan, ini susunan partikelnya tidak sama. Jadi gambar ini termasuk campuran. Nah, kita akan berlatih. Manakah yang merupakan zat tunggal dan campuran? Manakah yang merupakan zat tunggal dan campuran? Yuk kita lihat. Yang A. Coba lihat komposisinya, bentuknya bagaimana? Ternyata sama semua. Kalau sama semua berarti A termasuk zat tunggal. Oke, sekarang yang B. Yang B, ternyata ada yang biru kecil, ada yang biru muda yang agak besar, 2 bagian menempel ini beda ya. Berarti penyusunnya beda. Berarti ini adalah B, campuran. Oke, kita lihat yang C. C adalah campuran. Oke, sekarang yang D. Bentuknya sama ya. D berarti zat tunggal. E, zat tunggal. F, ya, zat tunggal. G, perhatikan baik-baik, beda ya komposisi penyusunnya. G adalah campuran. H, zat tunggal. I, zat tunggal. Oke, sudah bisa ya membedakan mana yang zat tunggal, mana yang campuran.
Nah, ada gambar A, B, C, D. Semuanya ini termasuk zat tunggal. Oke, kalian diminta untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan zat tunggal ini. Coba kamu kelompokkan. Kira-kira bisa dikelompokkan seperti apa ya? Oke, cobalah berpikir. Nah, yang A, perhatikan. A itu tersusun dari satu jenis aja ya, jadi hanya lingkaran berwarna merah muda. Sedangkan yang B, C, dan D semuanya tuh tersusun lebih dari satu jenis. Jadi kalau gambar B ada yang warna pink, ada yang warna dua biru. Yang C ada warna pink besar di sini, ada yang dua biru nempel dan warna kuning. Kan ada lebih dari terdiri dari tiga warna ya, pink, biru, dan kuning. Sedangkan yang D ada warna pink, ada warna biru, berarti lebih dari satu jenis. Sedangkan yang A hanya satu jenis. Berarti sebetulnya zat tunggal pun juga bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi yang namanya unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana karena hanya tersusun dari satu jenis saja. Ya, nggak bisa diuraikan lagi karena hanya tersusun dari satu jenis saja. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu dan tidak menunjukkan sifat zat penyusunnya. Jadi tersusun atas dua unsur atau lebih nih ya, ini yang bergabung. Dua unsur atau lebih, ini adalah senyawa. Sehingga klasifikasi materi berdasarkan komposisinya, materi itu dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Sedangkan zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Oke, kita berlatih lagi ya supaya kalian lebih paham. Yuk bedakan mana yang merupakan unsur, mana yang merupakan senyawa. Mana yang merupakan unsur, mana yang merupakan senyawa, atau mana yang merupakan campuran. Oke, kita lihat yang A. Oke, sama semua. Berarti zat tunggal, tapi terdiri lebih dari satu unsur. Berarti A adalah senyawa. Oke, sekarang yang C. Yang C ini terdiri dari, ini bukan zat tunggal nih, ini campuran. Oke ya, yang C adalah campuran. Oke, sekarang yang D. Yang D, oh bentuknya sama semua, ini zat tunggal. Oke, zat tunggal yang mana? Unsur atau senyawa? Ya, ini adalah senyawa. Bagaimana yang F? Ini zat tunggal, ya satu jenis saja berarti unsur. G ini apa? G adalah, iya Miss, ini bukan zat tunggal. G ini bukan zat tunggal, berarti G ini bukan unsur dan senyawa. G ini adalah campuran. Oke, sekarang yang I. Yang I, ini zat tunggal. Oke, zat tunggal yang mana? I adalah senyawa. Jadi kalau ditanya A, C, D, F, G, I, mana yang merupakan unsur? Yang unsur hanya yang F. Mana yang merupakan senyawa? Yang senyawa adalah A, D, dan I. Sedangkan C dan G hanyalah pengecoh. C dan G adalah campuran. Jadi belum tentu ya semuanya ini termasuk unsur dan senyawa. Kamu harus benar-benar bisa membedakan mana yang unsur, senyawa, dan yang bukan unsur dan senyawa. Kita berlatih lagi. Manakah yang termasuk unsur? Mana yang termasuk unsur? Oke, coba dilihat mana yang termasuk unsur. Diingat-ingat komposisinya, penyusunnya sama dan hanya satu jenis. Sama dan hanya satu jenis. Berarti 5 dan 7. Oke, sekarang mana yang merupakan senyawa? Kamu perhatikan, cari komposisi yang sama tapi lebih dari satu jenis. Yang mana? 1. Oke. 6. Oke. Ada lagi? Sudah. Ya, 1 dan 6. Sekarang mana yang termasuk campuran unsur? Apa sih maksudnya campuran unsur? Campuran yang terdiri dari berbagai unsur. Campuran yang terdiri dari berbagai unsur. Berarti yang mana? Nomor 2 itu campuran.
Iya, ada yang warna putih, ada warna hitam. Itu kan unsur yang warnanya putih dan unsur yang warnanya hitam. Berarti yang nomor 2 campuran unsur. Sekarang kita lihat lagi. Adakah lagi yang campuran unsur? Perhatikan lagi. Coba perhatikan. Nomor 9. Iya, nomor 9 itu campuran unsur. Sekarang, manakah yang merupakan campuran senyawa? Jadi campurannya terdiri dari senyawa dan senyawa. Campuran senyawa dan senyawa. Yang mana? Nomor 4. Coba ini perhatikan. Ini ada ini senyawa. Ini juga senyawa. Berarti ini nomor 4, campuran senyawa dan senyawa. Adakah lagi campuran senyawa dan senyawa? Ternyata tidak ada. Oke, sekarang campuran unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa, coba lihat di sini nomor 3. Yang ini unsur karena dia hanya satu jenis. Warnanya sama kan, hanya satu jenis, mana yang paling satu jenis. Ini ada unsur, ini ada senyawa. Berarti nomor 3 campuran unsur dan senyawa. Mana lagi ya? Ya, nomor 8. Nomor 8 ini campuran unsur dan senyawa. Oke, campuran unsur dan senyawa. Oke, semoga lebih jelas ya dengan latihan soal.